Oke, kembali lagi di channel kita, WildX Pips. Kembali lagi kita mau prediksi market untuk 1 minggu ke depan, ya. Seperti yang kita tahu, 99% prediksi kita di minggu-minggu sebelumnya selalu tepat. Oke, kita mulai supaya cepat. Kita mulai ke pair pertama, Euro USD. Euro USD ini ya seperti yang kita lihat. Oke, jadi minggu kemarin itu dia ada di sini. Oke, open market sempat turun sedikit, terus 3 hari sideways dan naik sesuai prediksi. Karena zone kita minggu lalu itu ada di sini. Ya, zone kita minggu lalu ada di sini. Begitu dia break dan dia terus ke atas. Dan kalau kita lihat sekarang, dia ada di zone kecil ini, ya. Tapi kalau dilihat apakah dia udah sampai sini dia akan turun, belum tentu. Karena kita masih punya zone lagi di atasnya yang ini menurut saya yang jauh lebih kuat ketimbang zone yang sebelumnya. Oke, jadi untuk Euro USD memang masih kuat naik ya, karena memang close-nya pun juga kemarin di hari Jumat candle biru ini atau candle bullish ini cukup besar ya. Jadi untuk teman-teman ketahui ini kita prediksi dengan pairnya time frame-nya daily gitu. Jadi satu candle tuh bisa puluhan atau ratusan pips. Oke. Kita percepat, next ke pair yang kedua, kita coba lihat ke JJ ya. Kembali lagi, memang yen Jepang itu lagi sangat lemah ya. Jadi ini dengan pound sterling aja dia juga ada satu all time high baru lagi ya di sini ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu memang dia terus naik ke atas dan kita juga masih belum tahu dia naiknya mau sampai mana. Oke, jadi untuk teman-teman yang tanya, oh ini udah ada tanda-tanda dia mau turun ya kan. Mungkin ada teman-teman yang pakai EA terus habis itu EA-nya pakai sistem martingale dan sekarang lagi loss banyak gitu ya di GJ ini, di GJ ini, di pound sterling yen ini. Ya, saya bilang ini belum tentu dia akan turun ya. Karena dia turun, untuk turun lagi ke bawah kita masih punya zone di sini yang harus dia break ya. Tapi untuk sampai di sini kita harus ngelihat di time frame kecil apakah di sini, di sini, di sini, di sini ada zone-zone lagi yang akan menghalangi dia sampai sini. Oke, jadi untuk minggu besok saya tidak terlalu memperhatikan news pound sterling dan yen ya. Jadi karena saya fokusnya ke news USD aja gitu ya. Jadi untuk pound sterling sama yen bisa teman-teman cek sendiri ya. Tapi kalau menurut saya ya kemungkinan dia akan sideways nggak jauh-jauh dari antara zone ini atau zone di sini. Oke. Untuk bawahnya yang kita buka ini daily yang terlihat memang cuma ada di sini ya, silahkan teman-teman cek sendiri di time frame H4, H1 atau di bawahnya. Apakah ada sesuatu yang seru di antara ini. Oke, next kita lanjut ke pair selanjutnya yaitu GU ya, pound sterling US dollar. Oke, ini kalau kita lihat saya nggak tahu ini apakah all time high juga, oh enggak, tapi dia kalau kita lihat ini di weekly ya, di weekly ini dia seperti akan menuju ke all time high sebelumnya ini ya, harga tertinggi sebelumnya. Saya nggak tahu di sebelah sananya lagi ada atau tidak, silahkan dicek. Tapi yang jelas saya seperti melihat dia akan mengejar ke situ ya. Oke, kalau kita lihat kembali lagi ke daily tadi, seperti kita lihat ini selama 2 minggu terakhir
memang masih sangat kenceng naiknya GBP ini ya. Ya seperti kita ketahui inflasi Amerika masih tinggi, habis itu udah dicoba naikin suku bunga juga tetap nggak ngaruh ya, otomatis indeks dolar atau DXY itu menurun. Jadi pair yang berpasangan dengan USD ikut berpengaruh. Oke, jadi untuk GU ini masih kuat naik ke atas. Kalaupun ada turun ya turun-turun untuk retrace aja. Boleh dicek nanti bagian-bagian support-support di mana yang ada di dalam-dalam sini. Oke, mungkin yang terlihat di sini boleh atau di sini boleh. Oke, silahkan dicek sendiri di time frame kecil. Oke, next setelah GU kita coba ke UJ. Ini juga kemarin minggu lalu kita tahu yen itu cukup melemah ya, tapi mungkin pelemahannya udah selesai sampai di situ, mungkin kita nggak tahu ya, karena ini kita cuman prediksi. Oke, jadi kalau saya lihat minggu lalu Jumat, jadi hari Senin itu open price di sini ya, open price di sini. Open price di sini ya, dia sempat naik dan dia sekarang turun. Sebenarnya kalau kita lihat ini si UJ ini, USD JPY ini zone to zone, kalau kita pakai SNR ini cakep banget. Oke, yang pertama kita ada zone di sini ya. Kemarin hari Rabu dia sentuh dan Kamis dia turun lumayan tajam ke bawah. Ya, sama juga dengan kita lihat ini ada zone juga di sini. Zone di sini dia kena break dan pullback ke sini, dan sekarang kita lihat dia berhenti di area zone ini. Kenapa di sini ya, kita lihat ini adalah area SNR. Oke. Apakah begini? Belum tentu. Kita akan nunggu apakah dia akan begini, dan kalau memang dia mau turun ya kita tunggu dia break ke bawah. Setelah nanti dia break, yang terdekat mungkin alert di sini bisa, atau kita akan alert di sini. Tapi ini masih perjalanan panjang. Oke, mengingat news untuk US dollar untuk minggu besok ini agak-agak kurang legit lah kalau menurut saya. Oke, next kita ke pair yang menjadi favorit kita selalu, yaitu adalah gold ya. Masih tetap sideways ya. Jadi gold ini masih tetap sideways di area besar ini ya. Dia cuman turun naiknya masih putaran sini. Dia belum tahu akan kemana. Oke, saya pun juga masih tetap scalping 30 sampai 50 pips hari-hari. 30 sampai 50 pips kabur, 30 sampai 50 pips kabur. Dapat 30 pips saya close tengah, 50 pips close all, semua selalu seperti itu. Karena apa? Karena tren besarnya masih belum kelihatan. Oke, jadi zone-zonenya kalau untuk gold ini tidak perlu dijelasin lagi lah ya. Dari beberapa minggu yang lalu juga itu aja yang saya bicarakan. Oke, jadi untuk update news USD di minggu besok ini ya. Ini menurut catatan saya nih, di hari Senin ada Empire State Manufacturing Index ya. Itu angkanya dari -6 itu menurut prediksi akan akan membaik ke -5,5, jadi membaik 0,5 poin. Ya, walaupun 0,5 poin itu juga sangat berpengaruh untuk pergerakan US dollar. Oke, nextnya di hari Selasa menurut catatan saya ini ada retail sales ya. Itu perubahan angka prediksinya nggak terlalu banyak ya, dari -0,1% jadi 0,1% ya, masih di rata-rata lah. Jadi kalau kita masuk nih di news yang seperti rata-rata ini, jadi itu kemungkinan dia cuma naik doang gitu, tapi balik lagi turun atau balik lagi gitu. Jadi dia nggak ngikutin pergerakan yang naik habis itu naik lagi gitu, nggak, biasanya begitu. Oke, jadi terus habis itu untuk di hari Kamis, nah ini penting, hari Kamis itu di Amerika itu selalu
news ini tentang unemployment claims ya. Jadi untuk Kamis besok itu angkanya itu memburuk ya, dari 222.000 menjadi 229.000. Jadi itu buruk. Jadi untuk kita yang trading di gold ini mungkin pengaruhnya gold akan naik gitu di hari itu, di news itu maksudnya gitu. Tapi kembali lagi kita trading dengan SNR, udah terbukti kalau pergerakan harga itu adalah dari zone SNR yang satu ke zone SNR yang lain. Oke, sementara gitu dulu prediksi market untuk 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang mau masuk join ke komunitas Telegram kita, nanti seperti biasa saya taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk selalu semangat.